Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di ibadah worship night. Selamat menyaksikan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, pujiannya relate sekali dengan apa yang mau saya sampaikan ya. Tadi juga doanya Pak Yuso sangat menggugah hati saya. Kenapa? Hati kita ini sumber dari kehidupan manusia, betul ya? Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pujiannya tadi juga bagus banget, ya teman-teman. Ya, Bapak Ibu Saudara, temanya the great joy, ya, kesukaan yang besar, ya. Orang selalu menyendengkan telinganya mencari, atau matanya secara jasmani mencari. Di sini loh ada kesukaan, di sini loh ada sukacita, di sini loh ada keseruan. Ayo ke sini, ya. Tanggal 1 kemarin ketika kami datang di tempatnya saudara Pak Sancaka, Pak Aya, piston pemberkatan rumah yang keluarga ini tinggali. Dan waktu itu kita punya isu tanggal 2 ada ulang tahun Semarang ya. Ada karnaval Car Free Day ya. Karnaval malam kan. Wah, harus ke sana nih, rame-rame semua dibahas di Komsel di beranda. Tanggal 3-nya ada festival layang-layang ya. Tapi semua gagal total kan. Hujan semalaman hari Sabtu dan hari Minggu juga nggak berhasil melayang itu balonnya kan. Festival balon ya, bukan layang-layang ya. Nah, kita juga nyari ya, di sini ada sukacita, di sini ada keseruan, ayo. Tapi semua nggak pernah terpenuhi. Ya kan? Kita nyari yang namanya damai sejahtera, sukacita itu sepertinya kita nggak pernah dapetin. Kenapa? Karena sukacita dan damai sejahtera yang dunia sediakan itu rentan. Ya, palsu, banyak kelemahan, fragile, begitu rapuhnya. Ya, mungkin kita datang di satu perhelatan, konser musik mungkin, ya kan, kita nyanyi jingkrak, setelah pulang sudah, ya kan. Setelah itu mikir lagi, dengan tekanan pekerjaan, tekanan kehidupan, dan ini nggak mendatangkan sukacita, dan sepertinya palsu, kan begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini sebenarnya sequel dari apa yang saya sampaikan hari Minggu pagi, ibadah raya pagi. Tentang kemarin temanya apa? Tak lagi sama ya, tak lagi sama. Bicaranya tetap sama, kegelisahan para murid ya, sepeninggalan Tuhan Yesus disalib, kan? Dan ini mendatangkan kekhawatiran, ketakutan, keraguan-raguan. Bener nggak sih? Ya, guruku, rabiku yang selama ini aku ikuti, yang selama ini aku lihat luar biasa. Luar biasa, bikin mujizat, bikin pengajarannya penuh kuasa, bikin mujizat-mujizat yang keajaiban yang luar biasa. Tapi hari itu, di atas salib, dihinakan, mengalami kemerosotan, berbalik 180 derajat dengan apa yang selama ini para murid lihat. Ya, nah, rupanya, Bapak Ibu Saudaraku, itu juga akan terjadi di kehidupan kita mungkin ya. Kadang-kadang kita mengiring Tuhan, ngelihat, ya kan, hari Minggu, wah kita dilawat. Tetapi di hari yang lain, kita ngelihat tekanan-tekanan. Kita ngelihat saudara-saudara seiman kita, teman kita, jauh dari kita. Kadang-kadang nggak peduli dengan apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Nggak bisa memberi sokongan, nggak bisa memberi dukungan. Justru sebaliknya, orang-orang yang tidak pernah kita pikirin, datang, Tuhan kirim, Tuhan kasih bagi kita. Nah, saudara, sequel ini dari Lukas 24 ayat 49 ya. Kita akan baca nanti bertahap, semua ada di slide. Bapak Ibu Saudaraku bisa ikuti saja ya. Yang awal ini tentang, saya mereview lagi yang kemarin Minggu ya, tentang bagaimana nubuatan dari seorang nabi. Seorang nabi ya punya jabatan yang begitu dihormati di tengah-tengah orang Israel, orang Yahudi ya. Di Ulangan 18 ayat 22, beginilah firman Tuhan. Apabila seorang nabi berkata demi
demi nama Tuhan, bawa nama Tuhan loh, ya. Dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, tidak terwujud, ya. Maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Hati-hati ya. Jadi kita, teman-teman yang ambil bagian dalam pelayanan firman, perenungan-perenungan, apa yang disampaikan, hati-hati. Kalau itu nggak datang dari Tuhan, ya, nggak akan memberikan berkat, no blessing. Ya, tadi juga Gaby doakan saya, biarlah ini semua datangnya dari Tuhan sendiri, hikmat Allah, begitu ya. Nah, dengan terlalu berani, Nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya, jangan takut. Ya, selama ini kita berpikir bahwa apa yang difirmankan, ya, oleh hamba Tuhan atau saudara-saudara kita yang kita pandang, penatua-penatua, kadang-kadang mereka menubuatkan sesuatu, ya, besok akan terjadi bagimu begini, ya. Waduh, kadang-kadang kita takut, kadang-kadang kita juga amazed gitu kan, apa ya gitu kan. Dulu ketika istri saya terkasih hamil anak kedua, ya, wah ada yang bilang ini perempuan ini, perempuan ini udah pasti nih, waduh apa perutnya mengos sedikit, jadi agak miring gitu kan. Wah ini perempuan ini kalau ini, ya. Lahirnya cowok, ya. Nggak pernah terjadi seperti apa yang dikatakan orang. Banyak yang bilang, wah tambah cantik ibunya ini, pasti anaknya cewek ini. Ternyata Uci juga cowok lagi ya, Natalie. Ya, saudara, kita lihat dulu apa yang dinubuatkan oleh Kristus sendiri. Kristus menubuatkan. Ya, kemarin minggu Kristus menubuatkan tentang bahwa dia akan mengalami sengsara, dia akan mengalami penderitaan, dia akan disesah, disidang, dihakimi tanpa ada tuduhan yang benar. Ya kan? Disalahkan, dipersalahkan, dan dia akhirnya memang mati untuk menebus setiap dosa manusia. Tapi enggak cukup sampai di situ. Dia juga menubuatkan bahwa dia akan bangkit. Ya. Nah, apa yang Tuhan nubuatkan? Kita lihat Yohanes 14 ayat 27 sampai 29. Kita baca sama-sama, ada di slide. Aku pergi kepada Bapakku, ya. 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Ya, berbahagialah kita yang memikirkan, merenungkan, dan meyakini, mengimani firman Tuhan ini. Tuhan Yesus berfirman kepada para murid, damai sejahtera bagimu. Peace on you. Sama seperti yang Lukas tulis, ya, di Lukas 24 ayat ke-44, ya. Damai sejahtera bagi kamu. Ketika para murid berkumpul suatu malam, ya, damai sejahtera bagimu. Tuhan datang untuk kali ketiga. Dan ini Tuhan menubuatkan hal yang luar biasa. Damai sejahtera yang aku berikan tidak seperti yang dunia kasih. Tuhan sediakan. No, jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, kata Tuhan. Ya, karena nggak akan lama lagi aku akan pergi. Ini melampaui apa yang akan terjadi sebelumnya, ya. Kematian Tuhan belum, ya, kebangkitan Tuhan belum. Tapi Tuhan sudah ngomong, aku akan kembali kepada Bapa. Ya. Bahkan para murid, salah satu murid Filipus tanya, "Oh, Bapa? Kenapa bisa Bapa?" Ya. Dia bertanya-tanya murid ini. Loh, Tuhan juga mengingatkan, "Filipus, gimana kamu? Kamu sudah berapa lama ada dekat dengan aku? Kamu nggak ngelihat pribadi Bapa dalam hidupku." Ya. Makanya Tuhan berkata, Tuhan menubuatkan, aku akan kembali kepada Bapa. Tapi ada hal lain juga, aku akan kembali. Ya, 2 kali Tuhan katakan, aku akan pergi kepada Bapa karena itu yang terbaik bagi engkau. Ya, karena di bagian yang lain di ayat ke-26 nanti kita baca.
ya. Karena ada satu pribadi yang lain, penghibur itu akan datang bagimu, Parakletos, Roh Kudus itu, ya. Nah, saudara, segala bentuk kekhawatiran, ya, kata Uskup Fulton Sheen, ya, ada satu indikasi petanda bahwa seseorang itu ateis. Artinya apa? Enggak percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Ada, bukannya enggak percaya, kurang percaya. Kan indikasi ateis, belum jadi ateis murni. Tetapi kurang percaya ini menandakan apa? Kita juga kurang meyakini betapa Tuhan mampu melakukan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, ketika para murid waktu itu, ya ini Lukas 24 ayat 36, damai sejahtera bagimu. Tuhan datang menyatakan kebesarannya. Tuhan tunjukkan, aku enggak mati, aku hadir di tengah-tengah kamu, aku ada. Lihat tanganku yang berlubang, lihat lambungku yang berlubang. Percayalah, walaupun kamu tidak pernah melihat. Di Yohanes katakan seperti itu kan. Ketika Thomas bilang, aku enggak percaya deh. Sebelum aku lihat tangannya berlubang, kakinya yang berlubang, sebelum aku masukkan jariku ke dalam lambungnya yang tertusuk tombak itu, aku sekali-sekali enggak akan percaya. Lalu Tuhan nyatakan pada Thomas, lihat, inilah aku. Ini benar-benar aku. Ya, kalau hantu enggak bisa dilihat. Tulangku ada, tubuhku ada. Ya, di Kisah Para Rasul 3 ayatnya kalau enggak 11-12 Gap, yang saya pernah sampaikan di Teens. Tuhan tidak pernah mati secara jasmani, secara tubuhnya, luar biasa. Petrus katakan itu, ya. Tuhan tidak pernah mati, walaupun disalib, mati secara jasmani, tapi dia bangkit setelah 3 hari, dia datang ke alam maut, mendeklarasikan bahwa hidupnya tetap hidup. Dia sang hidup itu, nggak pernah mati, ya. Jadi luar biasa. Saudara, berikutnya, Kristus tidak hanya kembali kepada Bapa, tapi dia menubuatkan Roh Kudus. Ya, di Lukas 24 ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Bapa menjanjikan, ya, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kita bandingkan dengan apa yang ditulis Yohanes, ya, ayat 26 dari Yohanes 14 tadi, ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku, Bapak Ibu saudara yang terkasih, Tuhan menyatakan hal yang dalam kepada para murid. Bapak Ibu baca kitab Lukas dan Yohanes. Dua pribadi ini menulis secara detail apa yang Tuhan katakan. Kalau Matius sama Markus enggak begitu lengkap, ya. Tapi Lukas, Rasul Yohanes menulis lengkap, ya, detail. Makanya kita enggak pernah ketemu itu, ya. Nubuatan tentang Roh Kudus hanya ada ditulis oleh Yohanes dan Lukas, ya kan. Ini menarik. Ketika Kristus bilang, aku akan kembali kepada Bapa. Tapi enggak, jangan sedih, jangan khawatir hatimu, jangan ragu-ragu, jangan jadi takut, jangan jadi gentar. Ya, aku akan pergi, tetapi aku akan mengirim pribadi yang lain, pribadi Allah, yaitu Roh Kudus. Sebetulnya Roh Kudus tidak hanya hadir di Perjanjian Baru, ya. Nanti kita lihat, ya, banyak kisah di Perjanjian Lama ketika Roh Allah tinggal bersemayam dalam kehidupan seseorang yang Tuhan perkenankan, ya, hidupnya dalam perlindungan, dalam penyertaan Tuhan, dan itu luar biasa. Tapi ketika seseorang tidak hidup kudus, tidak hidup benar di hadapan Tuhan, Roh Allah bisa hilang, bisa undur dari pribadi itu. Nah, saudaraku, sukacita yang besar itu ada hal-hal yang perlu kita pikirkan, renungkan. Kenapa itu harus terjadi? Kenapa itu dialami oleh para murid pada saat itu, ya? Pada Lukas 24 ayat ke-50, ya.
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Betania ini ya region yang kecil begitu ya. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sukacita yang besar ditandai dengan berkat Tuhan bagi para murid. Berkat Tuhan bagi setiap yang percaya kepadanya. Saudara, Betania ini berjarak 3 kilo. Ya, saya dari gereja kalau pulang ke rumah atau sebaliknya dari rumah ke gereja jaraknya 4,5 kilo. Artinya deket banget. Mungkin dari sini ke Taman Tito Agung atau dari sini ke Jatingaleh gitu ya. Deket. Kalau mau jalan setengah hari nggak nyampe kan, paling berapa waktu ya. Dan Betania ini tempat di mana Tuhan selalu spesial melakukan ritual keagamaannya. Dia berdoa di Bukit Zaitun dan dia mengajar di bukit itu. Ya. Dia berada di sebelah timur kota tua Yerusalem. Ya, dan terpisah satu lembah karena dia di bukit ya. Dia lembah di sebelah timur dari Yerusalem. Selatan, utara juga bukit. Dan lembah ini lembah Kidron. Lembah yang suatu hari nanti menjadi tempat di mana penggenapan firman Tuhan. Saya yakin itu akan terjadi ya. Dan Bukit Zaitun tempat di mana Tuhan ulang kepada Bapa dan tempat di mana Dia akan datang juga. Ya, ingat pengajaran pastor tentang kerajaan 1000 tahun damai, Tuhan akan datang ke dunia. Di tempat itulah akan terjadi. Makanya Bukit Zaitun, taman ini tertutup sampai hari ini. Dijaga ketat, nggak boleh orang bisa masuk ke sana. Ya, menarik. Nah, berkat ilahi penumpangan tangan Kristus kepada para murid. Ini menggambarkan keimaman dari Kristus sendiri. Dia sang imam besar itu. Dia menumpangkan kedua tangannya, mengulurkan kedua tangannya kepada para murid. Dia memberkati. Sebagai apa? Sebagai tanda bahwa mereka harus diberi kekuatan. Ya, bayangkan, baru mengalami sukacita kan? Allah bangkit, Tuhannya bangkit, gurunya bangkit, rabinya bangkit. Gak lama kemudian Tuhan bilang, aku harus pergi loh. Ya, Tuhan bilang, mungkin para murid gak ngeh ya. Makanya Tuhan berfirman ketika dicatat oleh Rasul Yohanes, Roh Kudus akan mengingatkan engkau. Ya, apa yang kuajarkan, dan Roh Kudus menyatakan hal-hal yang futuristik yang akan terjadi di depan mata kita. Ya, saya yakin berapa di antara kita mungkin atau beberapa teman kita punya karunia melihat apa yang terjadi di depan. Di beberapa waktu ke depan. Itu karunia dari Roh Kudus. Kalau memang Tuhan pakai luar biasa. Saudara, berkat sebagai tanda penguatan bagi para murid. Dan juga kita, orang-orang yang percaya kepadanya, dan sebagai tanda kasih Tuhan. Kenapa? Berkat ini ya menandakan bahwa Tuhan hadir. Tuhan beserta. Tuhan ada. Dan Tuhan memberi pengayoman. Dan Tuhan memberikan segala yang kita perlukan. Dan gak bisa digantikan dengan apa yang dunia bisa berikan. Seperti yang tadi Yohanes katakan. Ya, saudara, menarik ketika Tuhan naik, kita perbandingkan dengan yang ditulis di Kisah Para Rasul. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, diulangi ya, memberkati tadi di ayat ke-50, ini sekarang di ayat 51, diulang kembali. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Di Kisah Para Rasul yang tulis juga Lukas ya, yang tulis juga Lukas. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, disaksikan oleh para murid. Dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, sepertinya sepertinya hal-hal seperti ini sesuatu yang dialami para murid menjadi pengalaman supranatural bagi mereka, betul? Yang nggak mungkin terjadi. Murid-murid pernah ngelihat langsung ketika Tuhan berjalan di atas air.
di Danau Galilei, Danau Tiberias, ya. Makanya beberapa dari mereka bilang, wah itu hantu, ya kan? Tapi Petrus, itu Tuhan. Dia menyongsong Tuhan, tapi ketika dia mulai berjalan di atas air, hatinya mulai khawatir, dia nggak percaya dan dia mulai tenggelam. Maka Tuhan tolong. Hal yang terjadi, ya, sukacita itu menggenapi kepergian Tuhan. Ya, sukacita itu menggenapi. Kepergian itu menggenapi sukacita yang Tuhan janjikan. Ya, menarik. Aku telah berkata kepadamu, aku akan pergi. Tadi sudah kita baca ya. Tetapi aku datang kembali kepadamu suatu hari nanti. Ya, karena aku pergi kepada Bapa, kembali ke surga, menembus langit, menembus awan. Ya tadi dikatakan kan di Kisah Para Rasul. Dan ini terjadi, disaksikan para murid. Mungkin enggak banyak ya, murid inti dan 70 murid dan para murid wanita. Ya. Kalau di kisah di 1 Korintus 15 yang kemarin saya sampaikan ayat 1 sampai 6 disaksikan oleh berapa? 500 orang, termasuk para murid ya. 500 orang. Bahkan Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya. Kepergiannya kepada Bapa menggenapi apa yang Tuhan katakan, supaya Tuhan memberikan pribadi Allah yang lain, yaitu Roh Kudus, Sang Penghibur itu. Bagi para murid saat itu, ya kan? Jangan kamu tinggalkan kota ini, tinggallah kata Tuhan. Ya, dan hari ini untuk kita semua umatnya. Nah, di Lukas 1 ayat 11, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Sama seperti yang Yohanes katakan, aku pergi tetapi aku akan kembali, kata Tuhan. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi saat itu ada 2 malaikat yang mewartakan, memberitakan, kamu jangan bengong, jangan heran. Tuhanmu naik, menembus langit, menembus awan. Dan dengan cara yang sama juga dia akan datang di awan-awan. Kedatangan Kristus yang kali kedua. Ya, ini dinubuatkan oleh Tuhan dan diteguhkan oleh pernyataan para malaikat ini, 2 malaikat ini, ya, menarik. Ini nubuatan. Nah, bagaimana dengan kita? Sejauh mana kita percaya kepada Kristus dan menantikan penggenapan kedatangan Tuhan yang kali kedua, ya. Tanda-tandanya semakin nyata, ya. Krisis Timur Tengah, nggak tahu nih, tarik ulur, ya kan. Yang satu udah longgar, yang satu kenceng lagi, nggak ada habisnya. Dan ini menimbulkan ketegangan secara ekonomi. Ya intinya ekonomi kan, ya kan. Saya pernah share sama Om Jerson berapa tahun yang lalu kalau masih ingat. Masalah tinggal 2, kamu pilih Yesus atau kamu pilih Mamon. Kamu pilih Tuhan atau kamu pilih kesejahteraan, kemakmuran yang selalu dicari oleh manusia, betul? Ya, memang kita butuh kehidupan, tetapi kehidupan tidak di dalam Kristus itu suatu kesia-siaan. Ya, saudara, kita menantikan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Itu yang menjadi sukacita yang besar bagi kita hari ini. Amin. Ya, sukacita yang besar ditandai dengan pengakuan atas kuasa Allah dalam Kristus. Ya, di ayat ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Wow. Para murid ngelihat hal yang gak mungkin terjadi. Kalau berjalan di atas air terjadi, kali ini lebih dahsyat lagi. Tuhan terbang, menembus langit, menembus awan, menembus ketidakmungkinan, melawan gravitasi, ya kan? Dan mereka melihat manusia nggak akan mungkin kerjakan ini. Dan mereka mengakui. Mereka sujud, menyembah. Mereka merunduk. Ya, saya nggak temukan referensi gambar yang tepat ya. Karena nggak kelihatan ya merunduk. Beberapa gambar juga hanya 2-3 murid yang merunduk. Di sudut ada malaikat ya, kecil sekali gambarnya ya.
Tapi hal yang penting, Bapak Ibu Saudaraku, sujud menyembah kepadanya, bukti pengakuan manusia, para murid ya, akan kuasa Kristus Yesus, Sang Theophany, Allah dalam rupa manusia. Ini kadang-kadang jadi pertentangan. Mana mungkin melawan alam, mana mungkin melawan gravitasi. Semua jatuhnya ke bawah. Ini bukan jatuh ke bawah, tapi justru mumbul, terbang ke atas. Ya, saudara, kuasa Tuhan sangat mampu melakukannya. Ya, penyembahan para murid tanda penundukan diri. Mereka tahu dia berhadapan dengan siapa. Mereka merendahkan diri di hadapan manifestasi kekuasaan Allah. Tuhan selalu pernah berkata, kalau engkau enggak percaya kepadaku boleh, tapi lihat apa yang Bapa, yang Allah sudah kerjakan dalam hidupku. Manifestasi kuasa Allah dalam Yesus nyata, amin. Ya, banyak orang enggak percaya. Ahli Taurat, orang agama, Mahkamah Agung, orang Farisi ikuti Tuhan Yesus. Dia berusaha menjatuhkan pengajaran Tuhan, cari celah menjatuhkan Kristus. Mereka nggak dapati, mereka lihat mujizat dibuat, dikerjakan oleh Tuhan, tapi mereka tetap tidak percaya. Itu masalah. Sampai Tuhan katakan itu tadi, nggak percaya sama saya, oke, tapi percayalah kepada Bapa, kepada Allah yang membuat ini dalam kehidupan saya. Ya. Kristus terangkat naik ke awan-awan. Sama yang terjadi dengan Manoah di Perjanjian Lama. Di Hakim-Hakim berapa ini? 13 ayat 21. Theophany, Kristus hadir di tengah keluarga Manoah waktu itu. Ya. Jangan pergi daripada kami. Berkatilah kami. Lalu di tengah api terangkatlah Kristus. Kaget dia. Wah, kita lihat Tuhan. Celakalah kita, mati kita. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu tidak akan mati. Tuhan berkenan kepada setiap pribadi yang Tuhan perkenan untuk melihat kemuliaannya. Amin. Para murid juga ngalami, saudara. Para murid melihat hal yang tidak mungkin manusia manapun lakukan. Ini tanda kebesaran kuasa Allah. Ya, dan mereka sujud menyembah. Kan selalu dipertanyakan kan, mana ayatnya Alkitab menulis mempertuhankan Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Ini ada, mereka sujud menyembah, proskuneo, sujud kepada Kristus yang naik ke awan-awan. Saudara, kuasa Kristus, sang anak manusia itu melampaui batas akal, rasio, pikiran manusia, melampaui alam, bumi, bahkan surga. Ingat nats firman Tuhan, Matius katakan, Tuhan berfirman, kepadaku diberi kuasa di atas bumi dan di surga. Supra magnificent, enggak ada duanya, Bapak Ibu Saudaraku. Mau diperbandingkan dengan siapa? Ya, harusnya kita bersyukur, harusnya hati kita bersukacita. Kesukaan besar itu hadir di tengah-tengah kita. Ada 4 kesukaan besar saya mau share. Yang pertama, kehadiran Kristus dalam dunia. Amin. Lukas 2 ayat 10. Ketika para malaikat menghampiri para gembala, hari ini kesukaan besar terjadi. Kenapa? Telah lahir bagimu Tuhan, Allah dan Juru Selamatmu di kota Daud. Kesukaan besar. Tuhan menjanjikan bukan? Di Kejadian 3 ayat 15. Kelak nanti keturunanmu, wanita, perempuan, akan menjadi seteru engkau, seteru si ular. Dan dia akan menghancurkan kepalamu dengan tumitnya. Ini bicara nubuatan tentang Kristus. Dan digenapi kan kehadiran Kristus di Lukas 2 ayat 10 dan 11. Kesukaan besar. Yang kedua, kesukaan tentang apa?
kematian Kristus menebus dosa setiap kita. Amin. Tanpa korban anak domba Allah yang tidak bercela, yang kudus, menggantikan posisi kita, menukar posisi kita, kita yang harusnya kehilangan kesempatan hidup kembali di hadapan Tuhan. Hakikat kita sudah hancur karena anak dosa, karena kita melawan Tuhan. Tuhan pulihkan. Kesukaan yang besar. Tapi nggak cukup sampai di situ. 3 hari kemudian Kristus bangkit. Kesukaan yang ketiga. Keren kan? Tuhan kita nggak pernah mati. Tuhan kita hidup. Ya, saya sampaikan di Wahyu kemarin, Wahyu 2. Aku Alfa Omega dan yang hidup, sang hidup itu. Ya, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, yang keempat, dia kembali kepada Bapa. Kesukaan yang terakhir ini ya, keempat, dia kembali kepada Bapa, dia naik ke surga, supaya Roh Kudus tinggal bersama dengan kita, amin. Ya, 10 hari lagi kita akan sama-sama memperingati kenaikannya, dan kita akan menikmati bagaimana Roh Kudus, enggak hanya karena 10 hari Pentakosta ya, pencurahan Roh Kudus, no, every day Tuhan bisa bekerja, Roh Kudus bisa bekerja, memenuhi kita. Tinggal bagaimana kita menaruh hati kita ya. Yang keempat, sukacita memberi ketekunan beribadah. Ya, Lukas 24 ayat 53 yang A. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Keren. Sukacita yang besar itu menghadirkan ketekunan bagi para murid untuk kembali ke bait Allah. Senantiasa berada, artinya para murid tidak undur. Para murid enggak lari lagi ya dari persekutuan, dari ibadah di bait Allah. Walaupun ada potensi hidup mereka terancam sebagai pengikut Kristus. Kenapa? Ingat, para murid meninggalkan Kristus di Taman Getsemani. Petrus berusaha mengadvokasi, memberi pembelaan kepada Tuhannya. Tetapi ketika Tuhan diadili di rumah Imam Besar Kayafas, kamu kan pengikutnya, kamu kan yang pernah bersama dengan dia. 3 kali Petrus bilang, aku enggak kenal. Ya. Tapi setelah Tuhan menunjukkan kebesaran kuasanya, mereka tidak lari lagi. Mereka justru cari tempat di mana mereka bisa mengekspresikan sukacita yang Tuhan beri. Mereka kembali ke bait Allah. Mereka gak sembunyi lagi. Mereka gak takut lagi. Mereka gak gentar lagi. Amin. Itu keren. Padahal hidup mereka masih bisa terancam? Masih. Kita lihat kisahnya di Kisah Para Rasul. Banyak pengikut Kristus dicari, ditangkap, disesat, dibinasakan. Stefanus salah satunya. Ya, Rasul Paulus juga mengakui, aku saksinya, aku yang membuat celaka Stefanus. Ya, saudara, murid tidak pernah mundur ketika mereka menerima sukacita dari Tuhan. Sukaria diwujud nyatakan dalam persekutuan yang intim dalam bait Allah. Ya, bahkan nggak cuma di situ, ya, di loteng rumah di Yerusalem, di lantai atas ditulis oleh Lukas. Ayat 13a. Di loteng itu, di lantai atas itu, di rumah di mana konon perjamuan terakhir terjadi, ya di tempat yang sama, ya kan? Ingat ceritanya ketika Tuhan mau masuk ke Yerusalem, peringatan Pondok Daun, ya, kasih tahu ya sama yang punya rumah, kita mau ke sana, biar mereka sediakan tempat untuk kita perjamuan, The Last Supper, ya. Filmnya tahun kemarin ya, bener ya, waktu Paskah tahun kemarin, di lantai atas. Tuhan perintahkan jangan pergi dari Yerusalem, ya kan? Tinggallah di Yerusalem. Mereka selalu bersekutu, tidak pernah tinggalkan jam-jam persekutuan. How about us? Bagaimana dengan kita?
Ya. Rasanya berat banget. Ya, bentar lagi udah hari Minggu. Bentar lagi harus komsel, harus beranda ya. Ya Pak Kris, semangat Pak Kris. Beranda Keramas, Banyumane, ngesrep sebulan sekali. Kemarin ada yang ngomong, wah ini Banyumane tiap minggu beranda terus. Ya, Maya hari ini saya nggak rilis, nanti komplain lagi nih. Karena kemarin sudah di Piston tempatnya Maya ya. Oke, yang ketiga. Ya, ada tahapan progresi iman ketika sukacita itu hadir. Ya, saya mengutip apa yang ditulis oleh Paulus di Roma 5 ayat 1 sampai 5. Ketika karya Tuhan terjadi di kehidupan orang yang percaya. Walaupun kesengsaraan terjadi, kesengsaraan itu membawa kita ke dalam ketabahan. Dan ketabahan itu membawa kita ke dalam apa? Tahan uji. Tahan uji itu membawa kita kepada pengharapan. Ya, kemarin hari Minggu pengharapan di dalam Kristus, hope. Enggak pernah sia-sia, enggak pernah hilang. Kenapa? Karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita dari Roh Kudus. Jadi begitu pentingnya saudaraku sekalian, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Abide in me, bertahta, ya, tinggal dalam hati setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Jadi usahakan hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi apapun yang boleh terjadi, kesengsaraan, ketakutan, kegentaran itu no problem. Ya, karena pengharapan di dalam Tuhan, sukacita itu selalu Tuhan berikan. Baik, waduh. Yang kelima ya, panjang banget, kesadaran dan kewajiban untuk pemuliaan Allah. Ya, ayat yang sama 53, oh ini salah nih, yang B ya. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ketika sukacita besar itu Tuhan nyatakan, hidup mereka mempermuliakan Tuhan. Amin. Ya. Hidup yang penuh keyakinan dan percaya akan penyertaan Tuhan yang selalu akan memberikan damai sejahtera dan sukacita, hendaknya dibarengi dengan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita sulit untuk bersyukur untuk hal yang kecil, yang sepertinya enggak banget, yang sepertinya sepele mas, masa begitu aja kita harus bersyukur? Atau kita harus nunggu berkat yang besar ketika kita harus menyatakan mulut kita, hati kita mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan. Tadi saya katakan apa? Eulogia, berkat itu hadir ketika Allah hadir, Allah menyertai, Allah menumpangkan tangannya, Allah memberikan sukacita dan damai sejahteranya. Ya. Bahkan yang sifatnya material sekalipun, ya. Allah sumber dari segalanya. Penetapan, rencana dan firman-Nya tergenapi. Ya, Tuhan naik. Tuhan naik supaya Tuhan memberikan berkat-Nya lewat Roh Kudus. Ya. Nah, ini mengakhiri perenungan kita. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tadi Kak Gebi sudah memimpin ya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Ya. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Bagaimana hidup kita mempermuliakan Tuhan? Kalau kita nggak pernah menyadari, memikirkan betapa miskinnya kita di hadapan Tuhan. Ya, kenapa? Coba kita perhatikan hati yang berfokus sama Tuhan. Jadi kembali lagi ya, tadi di awal saya katakan hati, sumber apa? Kehidupan, ya kan? Hati menjadi kaya ketika ia merasa puas. Betul kan? Kita merasa senang, riang, gembira ketika kita puas. Dan tetapi hati selalu merasa puas ketika apa? Keinginannya tertuju kepada Tuhan. Kalau kita nggak pernah fokus pada apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita merasa kurang. Kita kehilangan sukacita yang dari Tuhan. Betul? Maka ingatlah khotbah di Bukit Zaitun, ya,
Berbagi. Dialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dia yang akan memiliki kerajaan Tuhan. Ya, kalau kita merasa kaya di hadapan Tuhan, kaya dalam artian itu terpenuhi apa yang kita punya, apa yang kita inginkan, sudah rasa puasnya terpenuhi. Tapi ketika kita justru merasa lapar, ketika kita kekurangan, merasa miskin di hadapan Tuhan, Tuhan akan berikan yang lebih lagi bagi kita. Kerajaannya, kemuliaannya, segala yang Tuhan punya, Tuhan akan kasih. Karena Tuhan kasih kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih jemaat Tuhan telah mendengarkan firman Tuhan di Worship Night hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa di Worship Night minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.